Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 262, sebuah chapter yang menceritakan tentang pertemuan para kapten kesatria sihir yang memanas. Tidak hanya itu, sang autor juga sempat menyelipkan beberapa penjelasan singkat mengenai iblis yang dimiliki oleh sang wakil kapten dalam adegan pertemuan pertama Asta dengan sang wakil kapten. Lalu yang jadi pertanyaan, dari manakah sang wakil kapten mendapatkan iblis? Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 262 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, seperti apa yang ada di beberapa halaman awal, wakil kapten Banteng Hitam diperlihatkan memiliki iblis dengan wujud yang mungil. Dan menurut iblis yang dia miliki, wujud mungil tersebut hanyalah wujud sementara. Nah, dari fakta ini, maka bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya ada beberapa cara agar iblis memiliki wujud sementara di dalam dunia manusia. Tapi sayangnya belum dijelaskan apa yang sudah dilakukan oleh sang wakil kapten hingga iblis yang dia miliki mempunyai wujud sementara. Mungkinkah kontrak iblis yang dia lakukan berbeda dengan kontrak iblis milik Asta dan para anggota Dark Triad? Hal menarik kedua, berbeda dari iblis-iblis yang sudah diperlihatkan dalam cerita Black Clover, iblis milik sang wakil kapten terlihat lebih ramah. Bahkan dia menyebut Nahat dengan imbuhan master atau tuan. Dan karena hal inilah, ada beberapa fans yang menganggap kalau iblis milik Nahat merupakan iblis tingkat rendah. Terlebih lagi, menurut Lucifero, Zagreed adalah satu-satunya iblis tingkat tinggi yang diketahui berhasil keluar ke dunia manusia. Hal menarik ketiga, dalam masalah hubungan dengan Kapten Yami, menurut kami hubungan sang wakil kapten Banteng Hitam dengan Yami mirip dengan hubungan Nozel dengan Yami, di mana Nozel sendiri merupakan orang yang disiplin dan selalu mempertimbangkan peraturan sebelum dia bertindak. Berbeda dengan Yami yang lebih terkesan tidak peduli dengan aturan dan sering melakukan tindakan seenaknya sendiri. Ya, dengan kata lain, hubungan sang wakil kapten dengan Yami sama dengan Nozel dan Yami. Karena Nozel dan sang wakil kapten Banteng Hitam sama-sama memiliki sifat atau pola pikir yang bertolak belakang dengan Yami. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, walau Nozel memiliki sifat yang bertolak belakang dengan Yami, dia tetap mengakui Yami. Dan sepertinya hal serupa juga terjadi pada sang wakil kapten. Hal menarik keempat, entah karena dia adalah orang yang belak-belakan atau karena dia sedang bercanda, di chapter ini Nahat sempat menyebutkan kalau Asta tidak memiliki bakat sama sekali. Tapi bila dia memang hanyalah orang yang belak-belakan, maka bisa kita simpulkan bahwa dia memiliki suatu kemampuan yang dapat digunakan untuk mengamati dan menilai kemampuan yang dimiliki oleh orang lain hanya dalam waktu singkat. Ingat, sang wakil kapten baru pertama kali bertemu dengan Asta. Hal menarik kelima, setelah terjemahan fans dari chapter terbaru dirilis, tidak sedikit fans bertanya, mengapa sang wakil kapten yang bertugas di kerajaan Spade malah kembali ke Clover Kingdom dan tidak menyelamatkan Kapten Yami yang dibawa oleh Dark Triad? Ya, sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini ada di dalam pertanyaan itu sendiri. Mengapa bisa demikian? Ya, tentu saja karena sang wakil kapten pasti memiliki alasan tersendiri mengapa dia lebih memilih untuk kembali daripada harus menyelamatkan Kapten Yami. Dan menurut kami sendiri, dia memilih untuk kembali karena dia tidak sanggup menyelamatkan Kapten Yami seorang diri. Dan ini berarti bahwa kekuatan Nahat masih tidak cukup untuk mengalahkan Dark Triad. Ditambah lagi, saat ini ada dua anggota Dark Triad yang masih bisa bertarung. Dan sepertinya Nahat berencana untuk membawa beberapa bala bantuan untuk menyelamatkan Kapten Yami. Hal menarik keenam, seperti yang diperlihatkan dalam beberapa halaman, terlihat dengan jelas bahwa Charlotte sangat mengkhawatirkan tentang kondisi Kapten Yami. Dan dari sini maka cukup masuk akal bila nanti dia akan ikut terlibat dalam misi penyelamatan Kapten Yami. Lalu apakah semua kapten kesatria sihir akan ikut terlibat dalam misi penyelamatan ini? Kalau menurut kami sendiri, tidak semua kapten akan ikut terlibat, karena kerajaan Clover sendiri membutuhkan sosok kapten kesatria sihir untuk menjaga keamanan kerajaan.
Hal menarik ketujuh, Yuno dan Kaisar Sihir Julius terlihat sangat depresi di chapter ini. Dan entah mengapa setelah melihat ekspresi mereka berdua, kami sendiri jadi terpikir kalau mereka berdua akan melakukan sesuatu atau bahkan akan mendapatkan peranan yang cukup penting dalam misi penyelamatan Kapten Yami. Hal menarik ke-8, Kapten Jack terlihat berniat meninggalkan rapat. Dan dari perkataan Nozel saat Jack berdiri, bisa kita simpulkan kalau dia sepertinya berencana untuk menyerang kerajaan Spade dan menyelamatkan Kapten Yami seorang diri. Lalu sebenarnya apa alasan Jack memutuskan untuk menyerang kerajaan Spade seorang diri? Ya, menurutku ada dua alasan. Pertama, karena pada saat itu para kapten termasuk Kapten Jack menganggap kalau Kapten Yami dan William bisa mati kapan saja. Ditambah lagi, menurut Fuego Leon, ada kemungkinan kalau proses pembukaan gerbang sudah dimulai. Alasan kedua, karena Fuego sempat mengatakan kalau kondisi dan keadaan Kapten Yami tidak diketahui, dan para kapten tidak bisa bergerak secara gegabah tanpa mengetahui kondisi musuh, dan tidak bisa bergerak tanpa rencana. Nah, karena itulah Kapten Jack berniat untuk meninggalkan rapat agar dapat segera menyelamatkan Kapten Yami. Hal menarik ke-9, di tengah rapat yang memanas, sang wakil Kapten Banteng Hitam kemudian muncul dari bayangan sambil berkata, "Baguslah kalau niat itu memang ada, atau syukurlah kalau kalian memiliki niatan seperti itu." Dan uniknya saat para kapten mendengar perkataan ini dan melihat Nahat muncul, mereka terlihat terkejut. Dan sadarkah kalian bahwa hal ini sudah mengisyaratkan bahwa sang wakil Kapten Banteng Hitam sebenarnya sudah berada di tempat rapat sejak rapat itu dimulai? Karena di sini dia terkesan sudah mengetahui apa yang terjadi di dalam rapat tersebut. Tidak hanya itu, dari adegan ini bisa kita simpulkan juga bahwa sang wakil kapten memiliki kemampuan untuk menghilangkan hawa keberadaannya. Bahkan para kapten yang menghadiri pertemuan atau rapat tersebut terkesan tidak menyadari keberadaan Nahat. Ke-10, Nahat membawa Asta dalam pertemuan para kapten. Tapi mengapa dia memilih untuk membawa Asta dalam pertemuan tersebut? Nah, dia pasti memiliki suatu alasan kan? Ya, dari sini kami jadi terpikir bahwa di chapter selanjutnya Nahat akan memberikan petunjuk tentang kekuatan iblis. Dan tubuh Asta akan digunakan sebagai percontohan atau sebagai objek yang digunakan untuk mempermudah dalam memberikan penjelasan. Ke-11, seolah sedang mengkonfirmasi bahwa Nahat merupakan seorang pengguna kekuatan iblis sekaligus memiliki iblis. Di beberapa halaman awal, sang autor memberikan penjelasan singkat mengenai Nahat dan juga iblis yang dia miliki. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, dari manakah Nahat mendapatkan iblis? Ya, sayang sekali hal ini belum dijelaskan oleh sang autor. Dan berikut ini adalah beberapa opini yang terpikirkan oleh kami mengenai asal-usul dari iblis sang wakil kapten. Opini pertama, Nahat mendapatkan iblis karena dia merupakan keturunan dari keluarga penyihir yang sudah terbiasa mengikat kontrak atau sudah terbiasa menggunakan kekuatan iblis di masa lalu. Kalau kalian mengikuti manga Black Clover dengan baik, kalian pasti tahulah keluarga Gordon dulunya pernah mengikat kontrak dengan Megicula. Nah, dari fakta inilah maka ada kemungkinan kalau keluarga Nahat merupakan keluarga yang sudah terbiasa dengan kontrak iblis, hingga membuat Nahat terkesan sudah terbiasa dengan iblis. Opini kedua, ada kemungkinan kalau Nahat mendapatkan iblis dan mempelajari kekuatan iblis saat dia menyusupi kerajaan Spade. Karena dari apa yang sudah dijelaskan, bisa kita simpulkan kalau Nahat sudah menjalankan misi dalam waktu yang lama tanpa kembali ke markas Banteng Hitam. Tapi perlu diketahui kalau opini ini masih terbilang lemah, karena pada awalnya kerajaan Spade sendiri terkesan tidak dikuasai oleh pengguna kekuatan iblis. Ya, hal ini bisa kalian lihat di flashback atau kilas balik tentang masa lalu Yuno yang memperlihatkan ayah dan ibu Yuno. Opini ketiga, ada kemungkinan kalau Nahat mendapatkan iblis yang dia miliki dari sebuah item sihir ataupun sihir spesial yang terdapat di dalam sebuah dungeon. Ingat, dalam dunia Black Clover, dungeon merupakan sebuah tempat yang biasanya menyimpan item sihir ataupun sebuah sihir spesial. Ya, kalian tahu sendiri kan kalau Yuno mendapatkan roh angin dan sihir roh atau spirit magic di dalam dungeon. Bahkan Asta juga mendapatkan pedang kedua miliknya di dungeon yang sama. Opini keempat, ada kemungkinan kalau Nahat mendapatkan iblis dengan menggunakan sebuah sihir terlarang. Mengapa bisa demikian? Karena seperti yang sudah dijelaskan dalam cerita Black Clover, seorang penyihir dapat memanggil iblis dan membuat kontrak iblis dengan menggunakan sihir terlarang. Opini kelima, tidak menutup kemungkinan kalau Nahat sendiri dapat mendapatkan kekuatan iblis berkat eksperimen yang dia lakukan.
Dimana kami terpikirkan tentang opini kelima ini karena dalam Hungry Joker yang merupakan cerita buatan Yuki Tabata, sebelum dia membuat Black Clover, dia pernah menciptakan karakter dengan nama yang sama. Dan Nahat dalam cerita Hungry Joker merupakan seorang karakter yang rela mengorbankan saudaranya demi sebuah eksperimen. Opini keenam, ada kemungkinan kalau di masa lalu dia sudah pernah mengalami suatu kejadian hingga membuat dia jatuh ke dalam kondisi tertentu dan mengakibatkan perubahan di dalam dirinya serta Grimoire yang dia miliki. Dimana kami terpikirkan hal ini karena Grimoire sang Elder Elf yang saat ini sudah menjadi Grimoire milik Asta berubah menjadi Grimoire daun 5 yang dinaungi oleh iblis karena suatu kejadian. Ya, pada saat itu desa Elf sudah dibantai. Nah, menurut kalian opini nomor berapakah yang paling masuk akal? Atau kalian punya opini sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dari kami and see ya.